yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 3 ini, yaitu subpokok bahasan A, hakikat dan teori kedaulatan, subpokok bahasan B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, dan subpokok bahasan C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas materi subpokok bahasan A dan subpokok bahasan B. Dan pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan membahas subpokok bahasan C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah sahabat pembelajar, kita mulai dari poin 1, yaitu perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Berbicara masalah perkembangan demokrasi di Indonesia, terjadi pasang surut dalam pelaksanaannya dari masa kemerdekaan sampai dengan saat ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia dibagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu fase pertama adalah demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan itu adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dalam pelaksanaannya, dengan keluarnya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945, berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang saja. Nah, karena pada umumnya rakyat Indonesia menolak Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan tetap mempertahankan demokrasi parlementer. Namun pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa dan dari bangsa Indonesia. Hal ini menimbulkan silih bergantinya kabinet, kemudian pembangunan tidak lancar, serta partai-partai politik hanya mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Nah, hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, maka keluarlah Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi daripada dekret Presiden itu yang pertama adalah pembubaran Badan Konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, dengan keluarnya dekret Presiden ini, maka demokrasi parlementer di Indonesia akhirnya berakhir, yang digantikan dengan fase yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama atau Orla.
Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin itu adalah pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, maka akan terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Nah, karena terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, maka menimbulkan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau yang sering kita kenal dengan G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, adapun beberapa penyimpangan yang terjadi pada periode ini adalah yang pertama, Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45, Presiden itu adalah mandataris MPR. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan DPR. Pada tanggal 5 Maret 1960 gara-gara DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja yang diajukan pada tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960. Padahal menurut amanat konstitusi kedudukan DPR itulah kuat, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kemudian yang ketiga, Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara. Ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962. Tanggal 6 Maret 1962 yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR GR dan Wakil Ketua DPA mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama serta Ketua MA, Wakil-Wakil Ketua MPRS dan DPR GR mendapat kedudukan sebagai Menteri. Nah, ini juga terjadi penyimpangan karena kita tahu bahwa MPR itu Presiden itu adalah mandataris daripada MPR. Jadi bukan di bawah Presiden. Kemudian yang keempat, pengangkatan Presiden seumur hidup. Sedangkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa jabatan Presiden hanya 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tab MPR nomor 3/MPRS 1963 ini terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kelima, penyimpangan politik luar negeri, di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Ini artinya sudah terjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri kita yang bebas aktif. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini membuat stabilitas politik dan kehidupan kenegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa gerakan 30 September sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Nah, kemudian elemen-elemen masyarakat mengajukan tuntutan yang sering disebut dengan tritura atau 3 tuntutan rakyat yang isinya yang pertama adalah bubarkan PKI, kemudian yang kedua bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga turunkan harga dan ki ekonomi. Nah, tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang sering kita kenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal masa ini adalah masa Orde Baru. Jadi Orde Baru itu merupakan tekad untuk melaksanakan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, dengan terjadinya peralihan ini, maka berakhir pula masa Orde Lama, diganti dengan fase yang ketiga, yaitu demokrasi Pancasila yang berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru atau Orba yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sesuai dengan amanat konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi apabila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulan itu yang pertama adalah mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Namun dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebebasan berbicara dibatasi, kemudian praktik demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Kemudian lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri dari Soeharto sebagai presiden yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjadi wakil presiden. Nah, kemudian dengan akhirnya kepemimpinan Soeharto, maka berakhir pula masa Orde Baru digantikan dengan fase yang keempat, yaitu demokrasi Pancasila, masa reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan menandakan tahap awal dari transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi ini sangat tergantung dengan beberapa hal. Yang pertama itu adalah komposisi elit politik. Dalam demokrasi modern, dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada para elit. Yang kedua, desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru ini menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. Yang ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Yang keempat, peran civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Nah, demikian sobat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas subpokok bahasan C, poin 1, perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas poin yang kedua, yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya.